Assalamualaikum semuanya, selamat datang di berita singkat dari obrolan The Fighter. Hari ini benar-benar kita dimanjakan dengan beberapa jadwal pertarungan para fighter elite seperti Islam Makhachev, Paulo Costa, dan Cody Garbrandt. Untuk itu, mari kita bahas beberapa jadwal yang keren ini. Islam Makhachev secara resmi ditetapkan untuk pertarungan terbesarnya selama karirnya di MMA, karena kembali akan dijadwalkan bertarung dengan mantan juara kelas lightweight bertahun-tahun. Ya, dia adalah Rafael dos Anjos. ESPN menyampaikan berita ini bahwa pertarungan besar ini bakal digelar di UFC 267 tanggal 30 Oktober di Abu Dhabi. UFC 267 ini parah gila, asli ini keren banget. Karena ini partai puncaknya adalah Jan Blachowicz melawan Glover Teixeira. Lalu ada Petr Yan melawan Aljamain Sterling. Lalu ada Khamzat Chimaev melawan Li Jingliang. Dan ada Walt Harris melawan si kocak Tai Tuivasa. Islam Makhachev dan dos Anjos awalnya pernah sih dijadwalkan bentrok 2 kali tahun 2020 kemarin. Yang pertama pas bulan Oktober, tapi gagal karena dos Anjos terpapar COVID-19. Yang kedua, Makhachev kemudian dipaksa keluar karena cedera pas dijadwalin lagi selama sebulan kemudian. Rafael dos Anjos berbicara kepada ESPN tentang komentarnya setelah dijadwalin lagi bertarung dengan Islam Makhachev yang sekarang rankingnya di atasnya. Kata dos Anjos, Islam tidak mau bertarung 5 ronde. Itu permintaan saya, tapi tidak berhasil. Begitu alot, mari kita lakukan 3 ronde. Dia sudah berbicara banyak omong kosong. Mari kita lihat siapa sekarang. Aku siap untuk bertarung, ini adalah penghilang gelar di mata saya. Mengenai kemungkinan ronde antara ronde 3 atau 5, manajer Makhachev Ali Abdelaziz membalas komentar dos Anjos. Kata Ali Abdelaziz, UFC menawarkan pertarungan 3 ronde dan Islam berkata, "Ya, kami tidak peduli dengan jumlah ronde, tidak masalah. UFC meminta ini, dan inilah yang didapat UFC. Saya melihat ini sebagai pertarungan pesaing peringkat, dan pemenangnya harusnya mendapatkan title shot." Nah, bicara soal jejak pertarungan mereka, Rafael dos Anjos punya rekor 30 kali menang dan 13 kali kalah. Adalah mantan juara kelas lightweight, dan saat ini duduk di ranking 7 kelas lightweight. Dos Anjos memenangkan gelar pada Maret 2015 via unanimous decision atas Anthony Pettis dan sebuah pertahanan gelar via TKO di ronde pertama dalam rematchnya dengan Donald Cowboy Cerrone. Setelah itu dos Anjos menjatuhkan sabuknya ke tangan Eddie Alvarez. Nah, kalau Makhachev, kemenangan terakhirnya terjadi beberapa minggu yang lalu di main event pertamanya melawan praktisi Brazilian Jiu-Jitsu yaitu Thiago Moises. Fighter Dagestan ini kini punya rekor 20 kali menang dan 1 kali kalah saat menyelesaikan Moises dengan rear naked choke di ronde keempat. Dikarenakan win streaknya yang sebanyak 8 kali dan para top contender lainnya dalam kekalahan beruntun, alhasil Makhachev melesat naik ke ranking 5 kelas lightweight. Paulo Costa akan kembali ke oktagon pada bulan Oktober. Awalnya Costa seharusnya melawan Jared Cannonier pada bulan Agustus, tapi dia mengundurkan diri dari pertarungan karena alasan yang dirahasiakan, yang ternyata karena 2 alasan, yaitu masalah bayaran yang belum deal, di mana Paulo Costa menginginkan bayaran minimal $350.000, dan faktor kedua karena mau menjalani operasi masalah rambut di kepalanya. Baik Paulo Costa maupun Marvin Vettori, keduanya fighter terbesar di kelas middleweight ini, telah sepakat untuk menjadi headline main event di UFC Fight Night tanggal 23 Oktober. Untuk saat ini lokasinya belum diketahui, tapi kemungkinan akan terjadi di UFC Apex. Ini adalah pertarungan besar untuk divisi kelas middleweight, karena Costa dan Vettori sama-sama kalah dari Israel Adesanya untuk memperebutkan sabuk juara. Tidak mungkin pemenangnya akan mendapatkan kesempatan meraih gelar, tapi mereka akan tetap berada di 5 besar sambil berusaha untuk memulai kemenangan beruntun. Paulo Costa yang punya rekor 13 kali menang dan 1 kali kalah, belum pernah bertarung sejak kalah TKO dari Adesanya UFC 253 September lalu. Sebelum mendapatkan title shot, Costa meraih kemenangan terbesar dalam karirnya saat ia menang via keputusan juri atas Yoel Romero. Selain itu, kemenangannya semuanya adalah via knockout, yaitu atas Uriah Hall, Johnny Hendrick, Oluwale Bambose, dan Garrett McClellan. Costa saat ini berada di ranking 2 kelas middleweight. Kemungkinan pertarungan ini
seperti yang sudah dilalui Marvin Vettori, yaitu tidak pernah selesai lebih awal, alias selalu via keputusan juri, karena dua faktor, yaitu Marvin Vettori yang bukan termasuk finisher, dan karena Vettori adalah fighter yang sangat sulit dibuat KO, apalagi di submisi. Seperti berita yang beredar sebelumnya, bahwa Cody Garbrandt akan turun ke kelas flyweight. Semenjak Cody Garbrandt kalah dari Rob Font bulan Mei lalu, dia mengisyaratkan bakal turun ke kelas flyweight. Dia seharusnya melawan Deiveson Figueiredo untuk sabuk di UFC 255 tahun lalu. Tapinya dipaksa keluar dari pertarungan. Sekarang menurut Brett Okamoto dari ESPN, mantan juara kelas bantam ini akan menghadapi Kai Kara France pada 11 Desember. Saat ini tidak pasti apakah itu akan menjadi acara pay-per-view atau hanya UFC Fight Night. Lokasi acaranya juga belum diketahui. Seperti yang disebutkan, bukan hal yang mengejutkan karena Garbrandt telah mengisyaratkan penurunan ke kelas flyweight selama berbulan-bulan. Cody Garbrandt punya rekor 12 kali menang dan 4 kali kalah. Dalam 5 pertarungan terakhirnya, Cody Garbrandt hanya 1 kali menang dan 4 kali kalah. Dan telah berjuang sejak dia mengalahkan Dominic Cruz untuk memenangkan sabuk UFC. Setelah ia menjadi juara kelas bantam, ia menderita kekalahan KO berturut-turut, yaitu dari TJ Dillashaw untuk kehilangan sabuknya. Dia kemudian kembali melawan Pedro Munoz dan menderita kekalahan KO lagi, sebelum kembali ke dalam kemenangan di UFC 250. Dengan kemenangan KO yang luar biasa dari Rafael Assunção. Dia saat ini berada di ranking 6 di kelas bantam, dan jika dia mengalahkan Kai Kara France, dia kemungkinan akan mendapatkan title shot. Sedangkan Kai Kara France punya rekor 22 kali menang dan 9 kali kalah, dan 1 kali no contest. Kembali dalam kemenangan dengan kemenangan KO atas Rogerio Bontorin di UFC 259. Sebelumnya ia mengalami kekalahan submission dari Brandon Royval setelah mengalahkan Tyson 6 dan menjatuhkan keputusan untuk Brandon Moreno. Kai Kara France saat ini berada di ranking 7 kelas flyweight dan tidak diragukan lagi jika dia mengalahkan Garbrandt, itu akan menjadi kemenangan terbesarnya dalam karirnya dan mungkin akan menjadi akhir karir untuk Cody Garbrandt karena rekornya yang makin memburuk. Tapi jika Cody sabar dan UFC memberikan kesempatan dan terus berusaha bangkit seperti halnya Edson Barbosa yang kini mulai beradaptasi di kelas featherweight karena sudah tidak mampu lagi bersaing di kelas lightweight. Nah, dari ketiga jadwal di atas, pertarungan mana yang paling teman-teman tunggu? Dan siapa yang bakal menang? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.